Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilban Gafar dengan NIM 20111030146 dari kelas MOBA 02. Di sini saya akan menjawab soal ujian beserta jawaban melalui video. Nah, soal yang pertama, apa kekurangan dan kelebihan menggunakan echo sounder sebagai alat observasi bawah air? Jadi, echo sounder memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas. Nah, sedangkan kelebihannya yaitu dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Soal yang kedua, bagaimana sistem kerja dari echo sounder ini? Jadi, prinsip kerja echo sounder. Nah, jadi ini peralatan deteksi echo adalah kelas pertama dari instrumen akustik bawah air. Perangkat ini telah banyak digunakan. Semua perangkat ini berbagi fitur umum. Yang pertama, mereka menggunakan satu set mengirimkan transducer untuk memancarkan gelombang suara bawah laut, sehingga gelombang suara yang merambat sepanjang air laut sampai mereka kembali ke target, kemudian dipantulkan kembali. Nah, suara tercermin diterima penerima, dan kemudian oleh sonar atau komputer pengolahan menerima sinyal dan kemudian menentukan parameter target dan jenis. Nah, soal yang ketiga, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar dan video bawah air? Nah, jadi untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar bawah air yaitu yang pertama ada kamera, kedua sarung bawah air, 3 diffuser, 4 tali bunge, 5 pengaturan kamera, 6 kemampuan mengapung, 7 gaya, 4 backscatter, 10 beri mereka ruang. Nah, selanjutnya teknik pengambilan video pada bawah air. Nah, jadi teknik ini yaitu memasang alat, cek keadaan alat sebelum memulai pengambilan data. Selanjutnya, pastikan kabel single bit dan display sudah terpasang. Selanjutnya, pasang antena jika diperlukan input satelit GPS. Selanjutnya, masuk single beam ke dalam air. Selanjutnya, set skala kedalaman yang ditampilkan display. Terus, set frekuensi yang akan digunakan 200 Hz untuk laut dangkal atau 50 Hz untuk laut dalam atau dual yang menggunakan keduanya. Selanjutnya, set input data air yaitu salinitas, temperatur, dan tekanan air. Selanjutnya, pengambilan data. Selanjutnya, pemrosesan data. Nah, selanjutnya soal yang keempat, sebutkan bagian-bagian dari scuba dan fungsinya. Nah, jadi bagian dari scuba yang pertama ada wetsuit atau dry suit. Nah, alat yang pertama ini adalah wetsuit atau dry suit. Alat ini merupakan pakaian yang biasa digunakan untuk menyelam ke bawah laut. Penggunaan wetsuit atau dry suit digunakan berdasarkan jenis di lokasi penyelaman. Apabila Anda hendak menyelam di hot water, maka yang digunakan adalah wetsuit. Sedangkan dry suit yang waterproof biasa digunakan untuk menyelam pada cool water. Selanjutnya ada masker. Peralatan scuba diving selanjutnya yang ini wajib, karena masker untuk diving ini berfungsi untuk melindungi mata dari air sehingga Anda dapat melihat dan menikmati keindahan alam bawah laut dengan jelas. Yang ketiga ada regulator. Regulator atau alat pembantu pernapasan menjadi salah satu komponen penting agar penyelam dapat bertahan cukup lama di bawah air.
Alat ini digunakan untuk mengalirkan udara ke mulut para penyelam. Selanjutnya yang keempat ada Buoyancy Compensation Device atau BCD. Nah, ini yaitu perangkat pengendali apung atau jaket yang biasa digunakan para penyelam yang dapat dialiri udara. Alat ini berfungsi sebagai untuk pengendalian daya apung para penyelam. Nah, pada saat penyelam, daya apung penyelam dapat diatur melalui alat ini dengan menambah atau mengurangi udara dalam kandungan BCD ini. Selanjutnya ada wake belt. Wake belt adalah pemberat yang berbentuk ikat pinggang yang terbuat dari logam, seperti yang diketahui. Massa jenis air laut lebih besar dibandingkan massa jenis manusia. Nah, oleh karena itu alat ini penting digunakan agar para penyelam dapat menyelam di bawah laut. Selanjutnya ada fins atau kaki katak. Nah, alat ini digunakan untuk mempercepat gerakan para penyelam saat berenang dalam air. Semakin besar ukuran fins, maka gerakan yang dapat dihasilkan pun semakin cepat. 7 ada tabung udara. Alat ini untuk membantu bernafas di dalam air. Tabung ini berisi campuran udara yang sangat dibutuhkan penyelam untuk bernafas. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan MOBA dalam bidang perikanan tangkap dapat digunakan untuk menganalisis apa aja. MOBA dalam bidang perikanan tangkap dapat digunakan untuk menganalisis apa saja. Jadi jawabannya yaitu untuk menganalisis tingkah laku ikan, keragaan alat tangkap, visual sensus ikan, penutupan terumbu karang, dan pertumbuhan terumbu karang. Sekian dari saya untuk menjawab soal ujian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.